I just had to let you know you're. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ketua Penguji, Sekretaris Penguji, serta dosen pembahas yang saya hormati, Ibu Bimbing 1 serta Bapak Bimbing 2 dan mahasiswa pembahas serta audiens yang saya banggakan. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang saya miliki yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran IPAS di Sekolah SDN 9 Manggoro. Baik, kita langsung ke bab 1, yaitu ada pendahuluan, di mana ada latar belakang. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berpengetahuan, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Sebagai sebuah proses yang berlangsung sepanjang hayat, pendidikan berperan tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan nilai moral dan sikap yang menjadi dasar perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPAS di SDN 9 Manggoro bukan sekedar untuk menjalankan kebijakan, tetapi juga dapat menjadi upaya nyata untuk menghadirkan pendidikan yang lebih bermakna, yaitu pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran sosial pada peserta didik. Melalui pembelajaran yang kontekstual, humanis, dan berbasis pengalaman, siswa diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan, bertanggung jawab, serta mampu berpikir kritis dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dengan semangat kebersamaan antara guru, sekolah, siswa, dan keluarga. Implementasi kurikulum merdeka dapat menjadi langkah penting menuju pendidikan yang lebih relevan dalam berdaya guna. Kita langsung ke rumusan masalah. Di sini saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran IPAS di SDN 9 Manggoro. Rumusan kedua, apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran IPAS di SDN 9 Manggoro. Tujuan penelitian, tujuan yang pertama yaitu mengetahui kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPAS di SDN 9 Manggoro. Tujuan kedua yaitu mengetahui tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran IPAS di SDN 9 Manggoro. Kita lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat pertama bagi pembaca yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambahkan ilmu serta wawasan bagi semua kalangan. Manfaat kedua bagi peserta didik, di mana diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengalaman belajar. Yang ketiga, bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran IPAS berbasis kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, bagi sekolah, diharapkan sekolah dapat memperoleh informasi tentang implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran IPAS serta tantangan yang dihadapi guru dalam pembelajaran IPAS. Kita lanjut ke ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran IPAS di SDN 9 Manggoro. Fokus utama penelitian ini yaitu mendeskripsikan tentang peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran IPAS di SDN 9 Manggoro serta tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran IPAS di SDN 9 Manggoro. Kita lanjut bab 2 yaitu penelitian terdahulu. Di mana di sini ada 5 penelitian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama, Alimudin tahun 2023 dalam judul Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Yang kedua, Ekawati tahun 2024 yang berjudul Peran Guru dalam Adaptasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Yang ketiga, Rahman dan Faud tahun 2023 yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembelajaran IPAS di Sekolah Dasar. Yang keempat, Masau Iras dan Aris Munanda tahun 2024, di mana yang berjudul Peran Guru Penggerak dalam mensukseskan implementasi kurikulum mereka di sekolah dasar. Dan yang kelima,
dari Ningsi dan kawan-kawan tahun 2024 yang mengidentifikasi tantangan dan strategi dalam implementasi kurikulum mereka pada tingkat sekolah dasar. 2.2 yaitu konsep, di mana ada pengertian implementasi kurikulum mereka, yang kedua kurikulum mereka, dan yang ketiga pembelajaran IPAS, serta 2.3 landasan teori, di mana saya menggunakan teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Vygotsky tahun 1920. Nah, di sini saya mengambil kerangka berpikir di mana dimulai dari pendidikan, kemudian turun ke sekolah SDN Sunan Mamboro, di mana saya mengambil judul implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran IPAS, dan saya mengambil dua rumus masalah. Yang pertama, peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran IPAS. Yang kedua, tantangan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran IPAS, dan saya menggunakan teori konstruktivisme, di mana tujuan penelitian yaitu mengetahui peran guru dan tantangan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada pembelajaran IPAS di SDN Sunan Mamboro. Kita lanjut bab 3 yaitu rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berupa data deskriptif, yaitu berupa tertulis beserta lisan dari informasi serta perilaku yang telah diamati. Penelitian ini dapat berupa kalimat, pernyataan, dokumentasi, serta data lain yang bersifat kualitatif. Kita lanjut ke lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Sunan Mamboro, Jalan Nanti Tayo, Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih karena sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap, telah berupaya menerapkan pembelajaran kontekstual. Sekolah ini juga menghadapi tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka serta adanya keterbukaan pihak sekolah terhadap kegiatan penelitian serta dukungan dari guru yang menjadi faktor pendukung yang mempermudah proses pengumpulan data. Kita lanjut ke sumber data. Di sini saya menggunakan dua sumber data. Yang pertama data primer, di mana data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, di mana alat dari pengumpulan data ini yaitu penelitian itu sendiri yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang kedua yaitu data sekunder, di mana data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti jurnal, buku-buku, serta artikel. Teknik pengumpulan data, di mana di sini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama teknik observasi, di mana observasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek, peristiwa atau aktivitas yang sedang berlangsung untuk memperoleh informasi yang nyata. Yang kedua teknik wawancara, di mana teknik wawancara adalah teknik yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga teknik dokumentasi, di mana dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, catatan, buku maupun gambar. Dokumentasi dapat berupa foto atau video. Kita lanjut ke 3.5 yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu penelitian itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti disebut sebagai pemain instrumen, yang artinya peneliti menjadi alat utama dalam menggali, mencatat, dan memahami data yang ditemukan di lapangan. Kita lanjut ke teknik analisis data, di mana ada reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang meliputi meringkas data, membuat kubus-kubus. Yang kedua, penyajian data, kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan, di mana penelitian menyusun kesimpulan akhir dari penelitian. Lanjut ke teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi, yang artinya membandingkan data dari sudut pandang yang berbeda sehingga data yang diperoleh tidak hanya dari satu sumber saja. Ada 3 jenis triangulasi data yang akan peneliti gunakan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada Ketua Penguji. I just adore
let you know you're